Halo adik-adik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, perkenalkan kakak Eli Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember akan memandu kalian dalam pembelajaran fisika pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah fluida statis. Baik, pokok bahasan tentang fluida statis pada hari ini kita akan mempelajari. Yang pertama adalah hukum utama hidrostatis. Kemudian kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, ada juga meniskus, gejala kapilaritas, viskositas, dan juga hukum Stokes. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke pokok bahasan yang sudah kakak jelaskan sebelumnya tadi, kakak ingin tahu dulu. Nah, apakah adik-adik tahu apa yang disebut dengan fluida? Ada yang tahu? Benar sekali. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk atau dapat dimampatkan apabila fluida tersebut diberi tekanan. Nah, jadi di sini yang termasuk dalam fluida itu adalah zat cair dan juga zat gas. Kemudian kita akan mempelajari tentang fluida statis. Lawannya fluida statis itu ada fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida atau zat alir yang diam atau tidak bergerak. Sementara fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Nah, sebelumnya kita akan mereview ulang terkait massa jenis benda. Kali ini kita akan bicara tentang massa jenis fluida, di mana rumusnya Rho sama dengan M per V. M adalah massa, V adalah volume dari fluida tersebut, dan Rho adalah massa jenis fluida. Tentang hukum utama hidrostatis. Apa itu hukum utama hidrostatis? Jadi hukum utama hidrostatis ini menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam fluida atau zat cair memiliki tekanan yang sama. Kita bisa lihat seperti pada gambar, di situ ada sebuah pipa dengan dua luas permukaan yang berbeda. Dia membentuk U, di mana di situ nanti tekanannya PA sama dengan PB. Sementara kita tahu rumus tekanan sendiri pada fluida adalah Rho GH. Sehingga kita dapat rumuskan bahwa jika PA sama dengan PB, maka Rho A, G, dan HA sama dengan juga Rho B, G, dan HB. Di mana percepatan gravitasi itu nilainya sama, maka bisa kita hilangkan di kedua ruas, sehingga Rho A, HA sama dengan Rho B, HB, di mana PA merupakan tekanan pada penampang A, PB merupakan tekanan pada penampang B, Rho A adalah massa jenis fluida A, Rho B adalah massa jenis fluida B, HA adalah tinggi fluida, dan HB adalah tinggi fluida B. Di sini kita menggunakan dua fluida dengan massa jenis yang berbeda. HA adalah fluida, misalkan HA itu adalah minyak, dan HB itu air. Nah, minyak itu berada di atasnya air. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini dalam fisika bisa kita gunakan hukum utama hidrostatis. Berikutnya adalah submateri kedua, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak yang memiliki berat. Apa sih maksudnya, Kak? Nah, kita lihat. Pada pembelajaran ini, seperti pada gambar, di situ ada ikan yang sedang berenang di dalam suatu akuarium yang bentuknya menyerupai gelas. Ikan tersebut berada pada kedalaman tertentu. Kedalamannya ditunjukkan oleh H-nya. Di atas ikan tersebut masih ada fluida air. Nah, adanya fluida air di atas ikan tersebut menyebabkan terjadinya tekanan di titik di mana ikan tersebut berada. Sehingga tekanan itulah yang nantinya kita sebut sebagai tekanan hidrostatis. Persamaan tekanan hidrostatis ini dapat dirumuskan dengan pH sama dengan Rho GH, di mana P adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman titik dari permukaan fluida. Berikutnya, kita akan bicara tentang hukum Pascal. Nah, apa itu hukum Pascal? Hukum
Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Kita lihat pada gambar di samping, besarnya A1 dan A2 itu berbeda, tapi tekanan di A1 dan tekanan di A2 itu adalah sama, di mana akhirnya P1 sama dengan P2. Kemudian rumus P sendiri adalah F per A, sehingga kita peroleh besarnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P1 adalah tekanan pada penampang 1, P2 adalah tekanan pada penampang 2, F1 adalah gaya tekan pada penampang 1, dan F2 adalah gaya tekan pada penampang 2, di mana nanti A1 adalah luas penampang 1 dan A2 adalah luas penampang 2. Kita bisa melihat aplikasi atau penerapan hukum ini pada pompa hidrolik yang biasa digunakan untuk mencuci mobil adik-adik. Berikutnya yaitu adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida akan mengalami gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan fluida yang dipindahkan. Jadi gaya tekan ke atas ini selanjutnya disebut dengan gaya Archimedes atau kita kenal dengan gaya apung. Coba kita perhatikan gambar di samping. Di situ terlihat ada sebuah balok yang dimasukkan ke dalam suatu wadah. Di wadah tersebut ada gaya ke atas. Gaya ke atas yang bekerja pada balok tersebut itu kita sebut dengan FA atau gaya apung atau juga gaya Archimedesnya. Nah, di situ bisa kita rumuskan besarnya FA adalah rho F atau massa jenis fluida G dikalikan VBF. Nah, apa itu VBF? VBF adalah volume benda yang tercelup. Berikutnya kita di sini bisa melihat konsekuensi dari gaya Archimedes itu sendiri. Ada 3 jenis yang umum terjadi pada gaya Archimedes. Yang pertama ada terapung, melayang, dan tenggelam. Benda terapung apabila sebagian dari volume benda tersebut berada di atas permukaan fluida dan sebagiannya lagi berada di dalam fluida. Kemudian kita sebut melayang ketika benda tersebut berada di dalam fluida atau ada di tengah-tengah fluida. Kemudian kita katakan dia itu tenggelam saat benda tersebut berada di bawah permukaan fluida. Benda tersebut terapung ketika FA atau gaya apungnya lebih besar dari gaya beratnya dan massa jenis benda tersebut lebih kecil dari massa jenis fluida. Kemudian benda tersebut dikatakan melayang ketika besarnya gaya angkat sama dengan besarnya gaya berat yang dimiliki benda tersebut. Kemudian massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Kemudian yang terakhir, gaya disebut konsekuensi gaya Archimedes tenggelam saat besarnya gaya angkat lebih kecil dari gaya beratnya dan massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida, maka dikatakan fluida tersebut tenggelam. Berikutnya kita akan berbicara tentang meniskus. Mungkin adik-adik masih belum familiar dengan kata meniskus. Maka dari itu mari bersama-sama belajar bareng kakak tentang apa itu meniskus. Apabila kita menuangkan raksa ke dalam suatu tabung kaca dan air ke dalam tabung kaca lainnya, kemudian kita perhatikan bentuk permukaannya, apa yang kita lihat? Seperti pada gambar di samping, itu ada gambar yang menunjukkan permukaan cekung dan permukaan cembung adik-adik. Nah, gejala meniskus ini adalah kelengkungan permukaan suatu zat cair di dalam tabung. Berikutnya tentang gejala kapilaritas. Kapilaritas atau disebut juga gaya kapiler adalah gejala atau peristiwa meresapnya zat air melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Nah, di sini zat cair akan naik dalam pipa kapiler apabila gaya adesinya lebih besar daripada gaya kohesinya. Zat cair tersebut akan turun dari dalam pipa kapiler apabila gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adesinya. Nah, di sini kita bicara tentang gaya adesi kohesi juga terkait fluida, sama seperti tadi sebelumnya meniskus. Cuman kalau meniskus itu pada permukaan yang lebih besar, sementara kalau gejala kapilaritas itu melalui celah-celah sempit. Gejala kapilaritas ini dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya adalah viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar atau kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas atau kekentalan fluida, maka sulit untuk fluida tersebut mengalir dan menunjukkan
adanya benda yang bergerak di dalam fluida tersebut nanti akan lebih sulit gitu. Jadi begini adik-adik, viskositas itu bisa kita sebut dengan kekentalan. Jadi apabila benda tersebut lebih kental, maka ketika ada benda yang masuk ke dalamnya, dia akan lebih sulit bergerak pada fluida tersebut. Kita bisa lihat contohnya pada gambar di samping, itu ada oli dan ada air. Adik-adik coba bayangkan, kakak punya dua buah bola yang sama, ingin kakak masukkan satunya ke dalam oli, satunya ke dalam air. Kira-kira yang mana yang akan sampai bawah lebih dahulu? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Jadi yang akan sampai bawah lebih dahulu itu adalah bola yang kakak masukkan ke dalam air. Kenapa bisa begitu? Karena air memiliki viskositas yang lebih kecil daripada oli. Jadi oli ini lebih kental daripada air sehingga dia akan menghambat pergerakan fluida yang ada di dalamnya. Kemudian di sini ada fluida, ada dua, ada zat cair, ada juga gas. Zat cair viskositas dihasilkan dari gaya adesi antara molekul zat cair, sementara pada gas viskositas ini timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul gas itu sendiri. Berikutnya, kakak akan memberikan simulasi tentang bagaimana ketika bola tersebut kita masukkan ke dalam fluida. Bola kita jatuhkan ke dalam fluida. Kemudian bisa kita lihat ada gaya-gaya yang bekerja di sana. Di situ ada yang disebut Fs dan ada yang disebut W. Fs itu adalah gaya gesek yang timbul akibat adanya viskositas. Nah, Fs ini arahnya ke atas berlawanan dengan arah gerak bola, yang mana dia akan gerak ke bawah akibat adanya gaya beratnya, yaitu M dikalikan Y. Baik adik-adik, sebab terakhir yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang hukum Stokes. Jika suatu bola bergerak di dalam suatu fluida yang diam, maka bola itu akan bekerja suatu gaya gesek di dalamnya, yang arah gaya gesek tersebut akan berlawanan dengan arah gerak fluida. Bagaimana maksudnya? Seperti yang kakak jelaskan pada slide sebelumnya tadi, bahwa ketika kita memasukkan bola ke dalam fluida akan ada gaya gesek yang bekerja yang arahnya berlawanan dengan arah fluida itu sendiri. Gaya gesek tersebut akan bekerja ke atas saat fluida tersebut jatuh ke bawah. Besarnya gaya gesek itu bisa kita rumuskan dengan Fs sama dengan 6pi eta R dikalikan dengan V, yang mana Fs adalah gaya hambatan, kemudian eta adalah koefisien viskositas, R adalah jari-jari bola, dan V adalah laju relatif benda pada fluida. Nah, baik adik-adik, sudah selesai materi yang kakak paparkan pada hari ini. Kemudian kita akan belajar latihan soal untuk menambah pemahaman adik-adik terkait materi fluida statis. Di sini kakak punya latihan soal. Soalnya adalah pada suatu akuarium terdapat seekor ikan yang memiliki tekanan hidrostatis sebesar 15 Newton per meter kuadrat. Apabila massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, maka tentukan kedalaman ikan dengan percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Ayo adik-adik, ada yang masih ingat ini menggunakan hukum apa tadi? Nah, benar sekali. Jadi ini menggunakan hukum hidrostatis. Pada hukum hidrostatis kita lihat pembahasannya adalah sebagai berikut. Nah adik-adik, ini adalah penyelesaian dari soal yang kakak bahas tadi. Yang pertama kita ketahui tadi, tekanan hidrostatisnya adalah 15 Newton per meter kuadrat dengan massa jenisnya 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Apa yang ditanyakan pada soal tadi adik-adik? Benar sekali, kedalamannya. Kedalaman kita simbolkan dengan H. Kemudian bagaimana menyelesaikannya? Kita tinggal masukkan rumusnya, di mana pH sama dengan rho GH. Kita ketahui pH adalah 15.000 Newton per meter kuadrat dengan rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang kita tanyakan adalah kedalamannya atau H-nya, sehingga kita peroleh H adalah 15.000 Newton per meter kuadrat dibagi dengan 1000 kg per meter kubik dikalikan 9,8 meter per sekon kuadrat, dan kita peroleh hasil kedalaman ikan tersebut adalah 1,3 meter. Nah, baik adik-adik, kakak ingin tahu seberapa jauh kalian memahami materi yang sudah kakak paparkan tadi. Untuk itu, adik-adik silakan dikerjakan soal latihan berikut untuk menguji coba sejauh mana pemahaman adik-adik.
Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kakak pada hari ini. Any question? Apabila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.